Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurfadila. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam B2 semester 3 dengan NIM 2020 1531364. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah muncul dan perkembangan aliran pratisme dan ekatisme. Kedua yaitu tentang para tokoh dan pemikiran pratisme dan ekatisme. Yang ketiga tentang konsep pendidikan yang ditawarkan oleh pratisme dan ekatisme terkait dengan guru, siswa, kurikulum, dan lain-lain. Baiklah, saya akan mulai dengan penjelasan saya, yaitu tentang sejarah kemunculan aliran filsafat ekatisme. Ekatisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filosof yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketika itu seperti protes terhadap realisme Yunani, khususnya pada pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Intinya adalah penolakan untuk mengikuti suatu aliran, penolakan terhadap kemampuan suatu kumpulan keyakinan, khususnya kemampuan sistem, rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal, praktif, yang sangat dari akademik. Salah satu latar belakang dan alasan lahirnya aliran ini juga karena sadarnya beberapa golongan filsuf yang menyadari bahwa manusia mulai terbengkalai dengan aktivitas teknologi yang membuat mereka kehilangan hakikat hidupnya sebagai manusia dan makhluk yang berprestasi dengan alam hakikat hidupnya dengan alam lingkungan sekitar, bukan hanya dengan semua serba instan. Pratisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar, hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan berarti objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu. Dasar dari pratisme adalah logika pengamanan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, karakter, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Dengan demikian, filsafat pratisme tidak mau diprotes dengan pernyataan-pernyataan seputar kebenaran, terlebih yang bersifat metafisik, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan filsafat barat di dalam sejarah. Filsafat pendidikan pratisme. Pratisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata pragma dan isme, di mana pragma yang artinya perbuatan atau tindakan dan isme yang berarti aliran. Adapun yang dimaksud aliran pratisme adalah aliran yang berpandangan bahwa pemikiran seseorang mengikuti adanya sebuah tindakan, yakni dari tindakan melahirkan pemikiran. Pratisme dalam filsafat pendidikan mengartikan bahwa kriteria sesuatu mempunyai kegunaan dalam dunia nyata yang mana juga dapat diartikan bahwa filsafat pratisme dalam
pendidikan merupakan aliran yang membicarakan tentang suatu kemanfaatan, baik kemanfaatan ilmu yang diadakan hingga diterapkan dalam kehidupan. Materi kedua yaitu tentang tokoh-tokoh filsafat pendidikan pragmatisme, yaitu ada satu Charles Sanders Peirce. Charles memberikan gagasan bahwa suatu hipotesis itu bisa dinyatakan kebenarannya sesuai dengan kemampuan kita dan tujuan kita. Yang kedua ada William James. William James merupakan tokoh yang berperan besar dalam penyebaran aliran pragmatisme ini ke seluruhan penjuru dunia. William selain dalam bidang filsafat juga sangat terkenal di kalangan luas dengan tema psikologi. Ketiga yaitu John Searle. John Searle juga dikenal sebagai kritikus sesuai dengan pemikiran dalam dunia pendidikan yang mengatakan bahwa pragmatisme harus cakap dalam hal urusan hukum. Keempat ada Henry Latouche. Tidak banyak sejarah yang menjelaskan tentang hal ini akan tetapi beliau dikenal dengan nama si gelap karena kata-katanya yang sulit untuk dipahami. Dan ini menggunakan filsafat dengan fungsi puisi-puisi sehingga kadang terjadi penafsiran yang salah arti dalam memahaminya, serta fragmen-fragmen yang karyanya yang tertulis secara etis dan rumit. Tokoh-tokoh filsafat pendidikan ekatisme yaitu ada James Paul Sartre. Filsafat Sartre lebih menekankan pada kebebasan manusia dengan menetapkan pada menjadi bebas ada suatu keharusan dan pilihan, dan saya dapat memilih dan melakukan apa yang saya suka. Kedua ada Rose Crescent. Ia mengajarkan cara menjadi ksatria imam yang berprestasi berdasarkan esensinya harus melakukan lompatan imam. Ia membawa Tuhan dalam hidup dan filsafatnya. Ketiga Martin Buber. Sebagaimana dikatakan Buber dalam Aku dan Engkau, seseorang manusia selalu berhubungan dengan dunia dan dalam salah satu dari kedua metode tersebut. Heidegger. Ia berusaha mengartikan makna keberadaan atau apa artinya bagi manusia untuk berada. Menurutnya, keberadaan diwajibkan melalui jalan ontologi. Metode yang digunakan metodologis fenologis. Kelima ada Karl Jasper. Estetis hanya melalui kehidupan bermasyarakat. Manusia dalam kehidupannya selalu bersosialisasi dalam berhubungan dengan lingkungan sosial. Keenam ada Gabriel Marshall menyatakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian, tetapi harus bersama manusia lain. Ketujuh ada Paul Tillich. Ia mengaplikasikan konsep ekaterisme pada teknologi Kristen dan mulai memperkenalkan teknologi pada khalayak umum. Keberanian mengikuti analisis kinerja mengenakan kegelisahan, dan ia mengedepankan tesis bahwa manusia modern harus kuat. Dan materi yang terakhir yaitu yang pertama tentang kekaitan dengan guru, siswa, kurikulum, dan lain-lain. Tujuan pendidikan adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Setiap individu memiliki kebutuhan dan perhatian yang spesifik berkaitan dengan penemuan dirinya, sehingga dalam menentukan kurikulum tidak ada kurikulum
yang pastinya tidak ditentukan berlaku secara umum. Yang kedua ada kurikulum. Hukum ekatisme menilai kurikulum berdasarkan pada apakah hal itu berpotensi pada pencarian individu akan makna dan muncul dari sesuatu tingkatan personal yang tersebut kebangkitan yang luas. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang memberikan para siswa kebebasan individu yang luas dan masyarakat mereka untuk mengajukan pernyataan, melaksanakan pencarian mereka sendiri, dan menarik kesimpulan mereka sendiri. Kurikulum ekatisme memberikan perhatian yang besar terhadap humaneria dan seni, karena kedua materi tersebut diperlukan agar individu dapat mengadakan introspeksi dan mengenalkan gambaran dirinya. Pelajaran harus didorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan serta memperoleh pengetahuan yang diharapkan. Ekatisme menolak apa yang disebut penonton teori. Oleh karena itu, sekolah harus mencoba bawa siswa ke dalam kehidupan serta yang sebenarnya. Ketiga, proses belajar mengajar. Konsep belajar mengajar ekatisme dapat diaplikasikan dari pendapatan Martin Buber tentang dialog. Dialog merupakan percakapan antara pribadi dengan pribadi yang lain, di mana setiap pribadi merupakan subjek bagi yang lain. Selanjutnya, Buber mengemukakan bahwa guru hendaknya tidak boleh disampaikan dengan seorang instruktur. Jika guru disampaikan dengan instruktur, maka ia akan merupakan perantara yang sebenarnya antara materi pembelajaran bagi siswa. Seandainya ia hanya dianggap sebagai alat untuk mengekspresi pengetahuan dan siswa akan menjadi hasil interaksi tersebut, pengetahuan akan mengurut manusia, sehingga manusia akan menjadi alat dan produk dari pengetahuan tersebut. Keempat, yaitu peran guru. Menurut pemikiran ekatisme, kehidupan tidak bermakna apa-apa, dan alam sistem berlainnya dengan situasi yang manusia temukan sendiri di dalamnya. Ketidakpuan pemikiran dengan kebebasan yang kita miliki. Masing-masing dari kita harus fokus sendiri pada penentuan makna bagi kehidupan kita. Guru mampu membimbing dan mengarahkan siswa dengan seksama sehingga siswa mampu berpikir relatif dengan memiliki pernyataan. Dalam arti guru tidak mengarahkan dan tidak memberi instruksi. Guru hadir dalam kelas dengan wawasan yang luas agar betul-betul menghasilkan diskusi tentang mata pelajaran. Diskusi merupakan metode utama dalam pandangan ekatisme. Siswa memiliki hak untuk menolak interpretasi guru tentang pelajaran. Sekolah merupakan suatu forum di mana para siswa mampu berdialog dengan teman-teman, dan guru membantu menjelaskan kemajuan siswa dalam pemenuhan dirinya. Baiklah, di sini hasil materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.